Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik, mulai dari waduk atau bendungan sampai ke pembangkit listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, untuk sampai ke rumah kita, distribusi listrik itu melewati beberapa tahap atau beberapa proses. Nah, ini akan saya jelaskan dengan gambar. Pertama, listrik dari pembangkit listrik disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya. Kemudian listrik yang sudah dinaikkan tegangannya disalurkan ke sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Di sini listrik yang dihasilkan sekitar 500 kV. Melalui jalur transmisi, tegangan kemudian diturunkan kembali oleh transformator untuk disalurkan ke pabrik dan perkantoran yang membutuhkan jaringan listrik yang besar. Listrik yang disalurkan di sini sekitar 20 kV. Nah, di samping ke pabrik dan perkantoran, listrik juga disalurkan di gardu-gardu listrik atau di tiang-tiang listrik, di mana di tiang-tiang tersebut ada atau terdapat transformator yang berfungsi untuk menurunkan kembali tegangan. Setelah tegangan diturunkan, maka listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, tegangan listrik yang sampai ke rumah kita sebesar 220 volt. Nah, penjelasan singkat di bawah ini adalah perjalanan listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Di sini yang pertama, energi listrik dari waduk atau bendungan disalurkan melalui transformator untuk dinaikkan tegangannya. Selanjutnya, dari transformator, listrik akan diteruskan ke sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik yang disalurkan di sini sebesar 500 kV. Selanjutnya, melalui jalur transmisi, listrik dari sutet diturunkan tegangannya untuk disalurkan ke pabrik-pabrik dan perkantoran yang membutuhkan jaringan listrik yang besar. Di sini diturunkan lagi menjadi 20 kV. Listrik dengan tegangan tinggi tersebut diturunkan kembali tegangannya melalui transformator yang terdapat di gardu atau tiang listrik untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah-rumah kita. Nah, dalam penyaluran listrik tersebut terdapat beberapa gangguan penyaluran energi listrik. Gangguan ini disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi atau tersambar petir yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat penyalur listrik. Nah, gangguan ini mengakibatkan pada daerah tertentu yang mengalami gangguan akan terjadi pemadaman listrik. Nah, tugas untuk kalian hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan dalam bentuk gambar dan penjelasan singkat bagaimana perjalanan listrik dari PLTA sampai ke rumahmu. Nah, ini bisa kalian gambarkan ya, sederhana beserta penjelasan poin-poinnya saja. Nomor 2, apa saja penyebab gangguan proses penyaluran listrik? Tadi sudah saya jelaskan di awal-awal ya. 3. Berapa besaran tegangan listrik yang terdapat pada sutet, pabrik dan perkantoran, serta yang sampai ke rumah kita? Selanjutnya yang terakhir, apa yang harus dilakukan pengelola pabrik dan perkantoran agar aktivitas tetap berjalan walaupun aliran listrik mengalami gangguan? Kerjakan di buku tulismu, tulis soal dan jawabannya ya. Nah, sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.